Halo Baraya Thompson, kembali lagi di channel saya. Pada perjalanan kali ini, saya akan mengajak Baraya riding menyusuri kota Cimahi, Jawa Barat. Sambil melihat lebih dekat jejak sejarah yang masih tersisa sampai hari ini, perjalanan kita mulai dari batas kota. Dari titik ini, kita akan masuk dan melewati sejumlah bangunan serta tempat bersejarah yang menjadi saksi perjalanan Cimahi sejak masa Hindia Belanda. Ada sekitar 13 gedung dan tempat bersejarah yang akan kita lewati dalam perjalanan kali ini. Cimahi sendiri memiliki sejarah yang sangat kuat dengan perkembangan kawasan militer Hindia Belanda. Tidak heran kalau Cimahi kemudian dikenal sebagai kota garnison. Tempat pertama adalah Gedong Anom yang berada di area garasi atau Pool Bluebird di kawasan Kebon Kopi, Ciberem, Cimahi. Bangunan ini juga dikenal oleh sebagian warga sebagai rumah tua Ciberem atau Gedong Rorak. Bangunan bergaya Indies Empire Style ini diperkirakan sudah berdiri sejak sekitar tahun 1850. Tempat kedua Hotel Cimahi di Jalan Jenderal Amir Mahmud. Hotel ini didirikan pada tahun 1927 oleh Nyi Raden Mardiah Singawinata atau yang dikenal sebagai Nyi Raden Fatimah Singawinata. Pada awalnya bangunan ini bernama Wisma Pension, kemudian berubah menjadi Losmen Cimahi. Tempat ketiga, SMP Negeri 1 Kota Cimahi. Sekolah ini memiliki sejarah panjang karena bermula dari Halinsia Inlandsius School atau HIS, sekolah untuk pribumi pada zaman kolonial Belanda yang didirikan pada tahun 1926. Setelah melalui beberapa kali perubahan status dan nama, sekolah ini kemudian resmi menjadi SMP Negeri 1 pada 15 Agustus tahun 1950.
Tempat keempat, Lapangan Raja Wali. Pada zaman Hindia Belanda, lapangan ini dikenal dengan nama Velocitas Terrain. Tempat ini dahulu digunakan untuk latihan baris berbaris, upacara, hingga parade militer pasukan KNIL 2020. Lapangan ini menjadi bagian penting dari kawasan garnisun militer Cimahi. Tempat berikutnya satu bangunan yang memiliki sejarah cukup kelam, yaitu Penjara Poncol atau Pemasyarakatan Militer 2 Cimahi. Bangunan ini didirikan pada tahun 1886. Pada masa Hindia Belanda, tempat ini digunakan sebagai penjara militer untuk menahan tentara yang melanggar disiplin atau hukum militer. Dan ketika Jepang menduduki Indonesia tahun 1942 sampai 1945, kompleks ini kemudian berubah fungsi dan digunakan untuk menahan penduduk sipil maupun tawanan perang. Selanjutnya, kita menuju tempat keenam, Gedung Société for Officieren. Bangunan yang didirikan pada tahun 1895 di Jalan Gatot Subroto ini dahulu merupakan tempat berkumpul dan hiburan bagi para perwira militer Belanda serta kalangan elit kolonial. Di tempat ini dahulu berlangsung pesta dansa, jamuan makan, biliar, bowling, hingga pertunjukan teater. Kita lanjut ke tempat ketujuh, Taman Kartini. Taman ini dibangun pada tahun 1886 ketika Cimahi mulai berkembang sebagai pusat militer. Pada zaman Belanda, taman ini dikenal dengan nama Juliana Park dan pernah juga disebut Taman Wilhelmina. Setelah Indonesia merdeka, namanya berubah menjadi Taman Raden Ajeng Kartini. Tempat ke-8 yang akan kita lewati adalah Gereja Katolik Paroki Santo Ignatius di Jalan Baros. Gereja ini selesai dibangun dan diberkati tanggal 20 Desember 1908. Bangunan awalnya berukuran sekitar 18 kali 6 meter dan belum memiliki menara seperti perkembangannya kemudian. Gereja ini menjadi salah satu bagian penting dari sejarah perkembangan kehidupan masyarakat Cimahi pada awal abad ke-20.
mengakhiri rumah duka Dustira. Selanjutnya kita menuju tempat ke-9, Rumah Sakit TK Dustira. Rumah sakit ini merupakan salah satu rumah sakit militer tertua di Indonesia. Didirikan pada tahun 1887 oleh pemerintah Hindia Belanda dengan nama Militair Hospitaal. Pada awalnya rumah sakit ini digunakan untuk merawat tentara Belanda yang sakit maupun terluka. Dalam perjalanan sejarahnya, rumah sakit ini juga pernah digunakan pada masa pendudukan Jepang dan kemudian mengalami berbagai peristiwa pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Tempat ke-10 adalah salah satu bangunan yang sangat penting bagi perkembangan Cimahi. Stasiun Kereta Api Cimahi, stasiun ini mulai beroperasi pada 17 Mei tahun 1884. Keberadaan jalur kereta api pada masa itu sangat penting untuk mengangkut hasil bumi Priangan sekaligus mendukung perkembangan kawasan garnisun militer Cimahi. Kereta api juga membuat hubungan Cimahi dengan Bandung dan wilayah lainnya menjadi semakin mudah. Dan stasiun yang kita lihat sekarang menjadi salah satu saksi perkembangan Cimahi dari masa kolonial hingga masa modern.
Kita lanjut ke tempat ke-11, Abattoir in Cimahi Regent Shop atau rumah pemotongan hewan peninggalan zaman kolonial. Bangunan yang berada di kawasan Baros ini mulai beroperasi sekitar tahun 1916. Pada masa Hindia Belanda, fasilitas ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasokan daging dan pangan, terutama untuk kawasan militer di Cimahi. Selanjutnya, menuju tempat ke-12, Alun-Alun Cimahi dan Masjid Agung Cimahi. Kawasan ini memiliki sejarah yang jauh lebih panjang. Jejaknya bahkan berkaitan dengan pembangunan Jalan Raya Pos pada masa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels sekitar tahun 1811. Di sekitar kawasan ini dahulu terdapat pos penjagaan yang menjadi salah satu bagian dari perkembangan awal Cimahi. Sementara Masjid Agung Cimahi juga mempunyai sejarah panjang. Bentuk awalnya merupakan bangunan sederhana dari kayu dan bambu yang berdiri di atas tanah wakaf. Dan tempat terakhir dalam perjalanan kita kali ini adalah tempat ke-13, bioskop. Rio Cimahi, bioskop ini didirikan pada tahun 1937 oleh F. Abus dengan gaya arsitektur Art Deco. Karena Cimahi merupakan kota garnisun, bioskop ini dahulu menjadi salah satu tempat hiburan bagi tentara dan masyarakat Eropa. Bioskop Rio sempat mengalami kerusakan akibat perang, kemudian kembali beroperasi pada tahun 1947. Bioskop yang dahulu menjadi tempat hiburan masyarakat, Cimahi itu kini sudah tidak lagi berfungsi sebagai bioskop dan telah mengalami perubahan fungsi. Baraya Thompson, perjalanan kita menyusuri jejak sejarah kota Cimahi akhirnya selesai. Semoga perjalanan singkat ini bisa menambah wawasan tentang sejarah dan bangunan peninggalan Hindia Belanda yang masih ada hingga sekarang. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kali ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.